Halo teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada yang sedang nonton ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua. Jadi selamat datang di program terbaru kami, program terbaru Himapolisip, yaitu Politik Podcast. Atau ya bisa kalian sebut podcast lah, biar lebih singkatnya. Jadi sedikit penjelasan aja tentang podcast ini. Jadi podcast ini adalah program di mana kita lebih ke sharing-sharing tentang isu-isu hangat yang terjadi di negara ini, dan juga kita akan membahas tentang keorganisasian di dalam ruang lingkup mahasiswa. Nah, di episode pertama kali ini kita akan mengusung tema semangat organisasi. Nah, kita juga udah kedatangan satu bintang tamu, satu narasumber yang sangat spesial, di mana dia sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Himapolisip periode 2020-2021. Ya, kita sambut Bang Wahyu Perdana. Tepuk tangan semuanya. Halo Bang Wahyu. Halo Del. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Gimana Del? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Adil? Baik. Sehat. Baik. Semoga baik terus lah ya sampai ke depannya. Amin. Terus gimana nih kesibukan lo nih Bang sekarang? Di masa pandemi kali ini, selain kuliah yang lagi libur juga kan sekarang. Apa nih kesibukan lo nih? Selain kuliah ya banyak-banyak baca-baca berita, baca-baca buku, nonton film, terus juga di masa pandemi kayak gini kan kita harus naikin imun lah ya. Gua cukup banyak untuk berolahraga kayak jogging, lari, sepedahan kadang, terus juga basketan sih. Basketan? Iya, cukup rutin sama tim gue sekarang udah mulai basketan lagi. Walaupun nggak sesering itu sih. Tapi yang penting kita harus tetap ngejaga imun kita dan harus berolahraga kan di masa pandemi kayak gini. Basketan ya. Nanti kita lain kali bisa lalu sparring sama tim futsal gue. Bisa. Boleh. Ya terus. Boleh. Udah vaksin, Bang. Vaksin gimana? Vaksin udah berapa kali nih vaksin? Alhamdulillah, udah. Udah 4 kali lah. 4 kali? Buset. Lah, 2 kali. Bukan jadi Titan lagi, itu mah jadi Ultraman jangan nanti besok. Ya, gini nih Bang. Jadi kita kan bikin satu program kan. Politik podcast atau bisa dibilang podcast lah ya gampangnya. Jadi kita kan di sini mau sharing-sharing tentang ya isu-isu yang hangat dan juga tentang keorganisasian di ruang lingkup mahasiswa. Nah, di episode pertama kali ini ya lu dapat kesempatan jadi bintang tamu yang pertama, dan juga di sini alhamdulillah eksklusif banget nih lu pokoknya yang pertama deh. Ya, tapi jangan yang pertama, tapi jangan jadi yang pertama dan terakhir sih. Jangan. Ini harus terus berjalan dan jangan sampai putus lah podcastan ini ya. Iya. Kita nih kan mau ngusung tentang semangat organisasi nih ya. Kita kan tahu ya di sini sebagai ketua umum Himapol yang udah ya lumayan pengalamannya, udah lumayan jam terbangnya tinggi lah, jam terbangnya udah cukup paten lah ya. Nah, gue pengen nanya nih dari basic aja dulu kali ya. Menurut pandangan lo, organisasi itu apa sih? Basic aja dulu gitu. Organisasi secara garis umum sih, organisasi itu suatu perkumpulan atau suatu tempat di mana kita mencapai tujuan bersama-sama gitulah ya, kira-kira. Nah, kalau menurut gua organisasi itu dari aspek yang terkecil sampai yang terbesar itu kita banyak-banyak belajar. Nah, banyak-banyak belajar ini kayak mulai dari bagaimana cara kita beradaptasi, berteman, berpendapat,
berargumen, terus juga banyak belajar juga memanage waktu, tujuan, terus juga tanggung jawab dalam mengurus segala acara yang cukup besar juga, dan ya cukup banyak lah yang bisa menjadikan ini sebagai asahan diri kita lah kira-kira buat siap terjun di dalam dunia kerja. Nah, secara pribadi gue, organisasi itu gue anggap sebagai wadah yang bisa berkembang secara positif. Salah satunya ya kita ngerjain banyak hal di dalam organisasi, ya kan, mulai dari kerjasama sampai kerja individu. Terus juga di satu sisi organisasi juga menurut gue suatu keluarga dia. Nah, di mana keluarga ini bisa sebagai tempat atau wadahnya gue untuk menyampaikan sesuatu lah, kayak ide, gagasan, terus ya tentunya dengan kesepakatan dan ngejalanin tujuan dengan bersama-sama gitu kan. Nah, pasti juga keluarga yang satu ini dijalankan dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Nah, kalau misalkan nggak ikhlas ya nggak usah masuk organisasi gitu aja. Jadi kalau menurut lu nih ya, organisasi ini jadi keluarga lah, jadi keluarga kita untuk berkembang bareng, mengasah skill bareng, berpendapat bareng, semuanya bareng-bareng lah ya. Walaupun bareng-bareng lah pokoknya. Terus lu nih udah berapa lama sih terjun di dunia organisasi? Kira-kira 2-3 tahunan lah, Dil. Terus tujuan lu pertama kali gitu, awal mula lu pengen masuk ke dalam organisasi ini, dalam struktur organisasi ini tuh apa sih tujuan awal lu? Tujuan awal gue ya yang pertama-tama sih berangkat dari keresahan gue, Dil. Nah, gue tuh ngerasa terpanggil ketika gue sadar kalau di dunia perkuliahan itu nggak sama dunia sekolah, ya kan. Nah, udah gitu di satu sisi track record gue ketika gue di masa-masa SMA itu gue kurang fokus untuk masuk kuliah. Gue fokus ke ibarat masuk jadi aparatur negara lah ya. Aparatur kita negara. sebut. Jadi Kasis. ya itu. Nah, dari situ gue penasaran dan gue buta banget tuh dengan dunia perkuliahan, ya kan. Nah, ya gue juga banyak-banyak nyari tahu gimana pun caranya di internet, nggak sesuai dengan kenyataan realnya yang gue hadepin gitu kan. Nah, makanya gue coba nih buat masuk organisasi yang mana gue tahu kalau organisasi itu tempatnya belajar untuk bisa mengetahui dan menurut gue bisa membantu dunia perkuliahan gue ke depan gitu. Jadi buat intinya kayak buat lu buat mengasah skill juga ya, buat mengasah skill masuk organisasi, buat lu apa ya, ibaratnya kayak survive lah ya di dunia perkuliahan ini ya. Oke. Ya terus kayak lu kan banyak nih ya kayak orang-orang masuk organisasi nih itu kayak cuman buat batu loncatan nih Bang di dunia perkuliahan. Jadi kayak ya udah masuk organisasi sebentar, kenal teman banyak, habis itu cabut gitulah ya. Kita frontal aja nih ya, cabut gitu tiba-tiba. Nah, lu kan bisa dibilang ini salah satu mahasiswa yang aktif ya. Bener nggak tuh? Lu aktif gitu di organisasi? Iyalah, pastinya lah, jangan sampai nggak aktif lah. Nah, terus apa sih yang ngebuat lu tuh pengen aktif gitu di organisasi? Nah kan tadi yang kayak gue bilang kan, banyak tuh orang-orang yang cuma jadiin organisasi itu sebagai batu loncatan gitu, buat kenal teman, udah selesai, cabut gitu. Nah terus apa yang mendorong lu nih untuk terus-terusan aktif gitu di organisasi? Jadi tujuan gua untuk di dalam organisasi itu paling utama dan paling penting menurut gua harus banyak belajar di kira-kira. Nah, kalau ngelihat dari apa yang kita bahas, menurut gua teman-teman yang
menjadikan batu loncatan masuk organisasi cuma untuk berteman itu belum bisa melihat di satu sisi atau dalam kacamata mereka di mana organisasi ini penting dan perlu untuk dirinya sendiri gitu loh, bukan untuk berteman atau hahihi doang atau ya misalkan cuma nyari teman doang ya kan, nyari teman doang sih banyak, gampang kan caranya, nggak harus masuk organisasi. Nah, menurut gue kacamata yang itu yang mungkin belum terbuka bagi teman-teman di sini yang mungkin masih ngerasa organisasi itu nggak ada manfaatnya atau segala macam lah. Nah, untuk aktif di dalam organisasi ya itu berangkat dari diri sendiri sih. Nggak ada yang harus dipaksakan untuk bisa aktif atau harus aktif, harus begini, begitu, nggak ada. Berangkat dari diri sendiri untuk mau dan bagaimana kita menemukan apa yang mau kita lakuin dan apa yang mau kita asah di dalam organisasi gitu sih. Tapi salah nggak sih Bang kalau yang orang-orang kayak gitu? Ya misalkan kayak masuk organisasi nih kayak cuman buat apa ya? Simpelnya ya kayak cuman buat ya cuma sebentar doang lah di organisasi ini. Nggak begitu aktif, itu Ya salah nggak sih kayak gitu? Kalau dibilang salah apa enggak sih, menurut gue salah, tapi kan belum tentu bagi mereka itu salah ya kan. Nah, gue nggak bisa menjadi hakim dengan pandangan mereka. Yang pasti mungkin menurut gue dicari lagi lah apa yang menjadi keresahan mereka selain mencari teman di organisasi, karena menurut gue organisasi itu banyak hal yang mungkin bisa membantu di dalam dunia perkuliahan lu, atau mungkin bisa membantu bagaimana kemampuan diri lu untuk siap bekerja di masa yang akan datang. Nah, tujuan lu kuliah kan buat kerja, bukan cuma buat berteman gitu kan. Ya, bisa sih, kayak berarti tergantung dari diri orang itu lah ya, gunain organisasi itu sebenarnya untuk apa gitu. Iya. Nah, lu udah berapa lama sih nih Bang jadi ketua umum? Berarti total kira-kira 7-8 bulan lah. 8 bulanan sampai lah. 8 bulan ya. Apa sih yang bikin lu nih kayak tergerak nih, wah gue pengen jadi ketua umum nih, gue pengen jadi ketua umum? Apakah ada faktor khusus gitu yang buat lu tuh pengen jadi ketua umum gitu, atau emang dari diri lu sendiri gitu yang pengen jadi ketua umum? Faktor khusus sih gue rasa nggak ada, cuma ya berangkat dari diri sendiri sih. Ya tadi gue bilang hal penasaran yang gue hadepin itu benar-benar banyak, dan menurut gue tanggung aja gitu kalau misalkan gue nggak mendapatkan pencapaian yang harus bisa gue usahakan sebetulnya kan gitu kira-kira. Jadi cara belajar dan rasa penasaran gue ini menjadikan yang mungkin bisa sampai sekarang gue jalanin menjadi ketua umum ya. Gitu sih kira-kira, Dil. Jadi kayak lebih sebuah pengen kayak meraih pencapaian gitulah ya jadi ketua umum, dan juga sebagai rasa penasaran lu ya di dalam dunia organisasi ini. Oke, tadi kan lu bilang berapa, 7 atau 8 bulan ya lu jadi ketua umum ya Bang ya? Iya, 7-8 bulan. Kan gak mungkin tuh ya kayak di dalam sebuah organisasi tuh ya kayak anteng-anteng aja gitu, lurus-lurus aja. Pasti kan ada sedikit kayak slack, kayak konflik gitu, perbedaan pendapat segala macam gitu. Nah, lu sebagai ketua umum nih, gimana nih lu cara ngadepin dan cara nyelesain perpecahan dan konflik-konflik itu gitu, biar jadi harmonis lagi? Ngatasin keharmonisan dan ngatasin perpecahan segala macamnya itu menurut gue susah-susah gampang lah ya di dalam organisasi, dan pastinya tentunya juga bakalan ada gitu kan, dan itu harus kita hadepin. Nah, dalam arti ya
cara ngatasinnya itu salah satunya ya gue harus menjadi seseorang yang benar-benar ngerti gitu sesuatu dari hal dari mereka yang ingin mereka sampaikan atau menjadi pendapat yang menjadikan perpecahan itu ya kan. Nah, dengan kayak gitu gue menyesuaikan pendapat mereka sampai menjadikan teman-teman ini sadar bahwa kita bareng-bareng dan bertemu keputusan yang seadil-adilnya dari permasalahan itu ya kan. Nah, sulitnya ya sifat manusia itu kan Tuhan ciptakan berbeda-beda lah ya. Enggak sama dari A sama B itu pasti beda banget dan pasti juga sangat-sangat susah gampang juga cara ngatasinnya lah. Nah, yang pertama kayak misalkan si A gampang sakit hati ya kan ketika diomong segala macam, nah si B sebaliknya yang malah justru seenaknya atau gimana. Nah, penyesuaian di situ tuh yang kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu kan. Dengan kita ngejalanin tujuannya untuk nyelesain tapi malah bumerang dan berbalik lagi suasananya ya itulah keluh kesah yang cukup susah gampang untuk bisa nyesuainya. Nah, bagaimanapun caranya sih menurut gue harus selesai kalau dalam organisasi, karena tujuan kita di dalam organisasi itu kan bukan cuma buat menyampaikan pendapat dan membenarkan pendapat kita sendiri gitu kan. Kita harus tahu dan kita harus terbuka akan pikiran dan pendapat orang lain bagaimana dan kita harus terima itu. Jadi intinya kayak kita tuh harus lebih menghargai lah ya pendapat-pendapat orang lain, perkataan-perkataan orang lain, dan semisal pendapat kita emang bisa dibilang pendapat kita itu salah dan pendapat orang lain itu benar, ya kita harus ibaratnya kayak lapang dada gitu ya menerima pendapat-pendapat orang lain juga. Kita nggak bisa kayak pendapat gue nih yang paling benar gitu, pendapat lu salah gitu, itu nggak boleh kayak gitulah ya. Iya, benar. Terus ini Bang, gue kan sebagai bisa dibilang mahasiswa baru lah ya, dan baru banget terjun ke dunia organisasi kan tahun ini nih ya. Banyak nih Bang orang-orang di sekitar gue nih yang ngomong kayak, lu kalau ikut organisasi lu kalau aktif di organisasi itu bisa menghambat perkuliahan lu nih. Banyak nih yang ngomong gitu. Nah, menurut lu dengan statement kayak gitu bener nggak sih kalau misalkan kita ikut aktif di organisasi itu bisa menghambat perkuliahan kita? Apakah itu hanya kebohongan aja gitu buat nakut-nakutin kita gitu biar lulus cepet gitu? Enggak sepenuhnya benar sih dengan pandangan kayak gitu ya. Semua orang bebas berpendapat lah ya tentang hal itu. Cuma menurut gue pandangan yang kayak gini, teman-teman mahasiswa atau mahasiswi ini harus merubah mindset dari pernyataan mereka, Dil. Karena menurut gue mereka bisa ngomong seperti itu atau mungkin mereka bisa berpendapat seperti itu untuk mempengaruhi lu atau sekelompok orang, itu justru mereka yang sebaliknya dengan nggak tahu urusan di dalam organisasi atau mungkin tujuannya berbeda atau mungkin mereka ini cuma ngajak hal yang nggak lu harapkan lah ibaratnya. Dengan ya sekiranya lu tahu itu taunya dia cuma nongkrong doang kerjaannya di dalam kuliah kan bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, menurut gue terhambat enggaknya orang di dalam kuliah dengan gabung dalam organisasi sih itu cukup salah pendapatnya, karena organisasi itu tempatnya kita belajar yang justru menurut gue membantu banget perkuliahan kita, karena bagaimana cara kalian belajar itu harus bisa dikelola dengan baik dan banyak faktor lain yang harus bisa kita sesuaiin gitu kan. Jadi nggak bisa disalahkan tentang terhambatnya kalian dengan masuk ke dalam organisasi, nggak bisa. Banyak juga kasus yang dia nggak
masuk organisasi tapi tetap terlambat dan sesuai juga, sama orang yang emang lelet di dalam dunia perkuliahan, dan banyak juga kasus yang orang masuk organisasi justru lebih gampang dan lebih cepat untuk mencapai apa yang mereka harapkan di dalam dunia perkuliahan gitu, menurut gua. Oh, berarti kalau menurut lu sebenarnya organisasi itu juga bisa membantu perkuliahan gitu ya? Kayak Membantu misal, banget, banyak banget. ya, misal kita nggak ngerti dengan satu matkul, kita bisa nanya teman organisasi kita yang ngerti gitu ya Bang ya. Ya itu. Ya, terus nih lu kan banyak nih anggota-anggota lu. Total berapa sih Himapolisip itu? Berapa orang? Kepengurusan anggota? Kepengurusan di sekarang ya cukup banyak lah, nggak bisa disebutkan secara mendetail karena banyak yang sangat tidak terlihat saking banyaknya gitu. Goib ya, goib. Gimana tuh gede goib. Ya, saking banyaknya nggak bisa terhitung dia. Iya, nah nih lu dengan banyaknya anggota-anggota lu nih ya, gimana cara lu buat ngebangun semangat mereka buat ikut aktif dalam organisasi yang lu pimpin sekarang ini gitu, Himapol ini? Gimana cara lu buat ngebangkitin semangat mereka gitu untuk ikut aktif dalam setiap acara-acara yang Himapol lakukan? Yang Himapol laksanakan, sorry. Menurut gue itu sesuatu hal yang secara garis umum pasti bakal bisa dilakuin kalau cara-cara gue ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, gue membangun semangat organisasi ini dengan pola pikirnya dia. Karena dalam memandang sesuatu, kalau kita ngelihat negatifnya, nggak akan ada baiknya yang bakal kita lakuin nanti gitu kan. Nah, terus kedua itu kebiasaan, apapun pekerjaannya, apapun tugasnya, apapun masalahnya, apapun yang kita hadepin di dalam suatu organisasi, kalau kita membiasakan diri, pasti semua bisa berjalan, apalagi bisa saling support gitu kan. Nah, kayak layaknya sepeda lah, semakin digoes terus menerus ya semakin ngebut itu sepeda ya kan. Iya, betul. Jadi terus ketiga juga apresiasi sih, gue selalu mengedepankan dan gue usahakan di dalam organisasi itu saling mengapresiasi, karena hal yang paling kecil ini hal yang paling susah dilakuin dan kadang sering banyaknya terlewat hal-hal kayak gini. Dengan mengapresiasi itu kita benar-benar ngerasa berharga gitu kan. Contoh lah, misalkan ketika gue berterima kasih walaupun lu cuma ngambilin minum gue ya kan. Nah, dengan lu cuma ngambilin minum gue aja lu bisa ngerasa berharga, padahal itu bisa teman-teman yang lain lakuin, atau mungkin sebaliknya, misalkan gue nggak berterima kasih ke lu, nah lu malah kayak nggak ikhlas gitu kan ngejalanin itu buat ngambilin minum gue ya kan. Ya, betul. Nah, dengan kayak gitu, hal-hal yang kayak gitulah yang pasti harus bisa konsisten, terus kesadaran dan saling support ini masalah kalau apapun sekecil apapun dan sebesar apapun, kalau kita kerjain bareng-bareng, semua tuh terbangun antar anggota yang pasti terselesaikan dengan baik sih kalau dengan kayak gitu. Jadi kalau menurut lu untuk membangun semangat organisasi itu kayak lebih saling support gitu ya Bang ya, saling support sesama anggota dan juga petinggi-petingginya, terus juga saling mengapresiasi, saling menghargai antar sesama gitu ya Bang ya, kira-kira ya. Iya, benar dia. Oke, ini jadi the last question, anjas, pertanyaan terakhir nih. Kesan-kesan lo nih selama ikut organisasi ya. Tadi lo bilang berapa? 2-3 tahun ya lo ikut aktif di organisasi ya. Apa sih kesan-kesan lo nih yang pengen lo sampein nih? Pesan-kesan apa pesan-pesan? Pesan-kesan. Pesan terus kesan. Oke. Pesan-pesan gua ya tetap semangat dalam belajar, apapun tujuan kalian dalam menempuh kesuksesan kalian yang akan datang. Gue berharap Himapolisip ini menjadi rumah kalian yang harus selalu diingat dan disupport apapun kondisinya. Jadi jangan sampai
kalian asik dengan dunia kalian, tapi kalian lupa akan rumah kalian yang bisa membangun kalian dari awal itu, ya kan? Nah, menjalin komunikasi bagaimanapun keadaan kalian, jangan sampai kalian memutus tali silaturahmi di dalam keluarga ini gitu. Gue mengharapkan itu semua bisa terjadi dan jangan sampai apapun yang nggak kita inginkan di masa yang akan datang, gue berharap bisa diselesaikan dengan baik dan Himapol menjadi keluarga yang lebih besar dan lebih baik gitu sih. Momen-momen lucu ya kan, kesan-kesannya tuh lu coba bisa ceritain kali. Kesan-kesan ya banyak banget sih sebenarnya. Momen-momen lucu pun juga banyak. Yang pasti gue banyak mengambil hal positif yang ada di dalam Himapol, terutama kekeluargaannya lah. Karena kekeluargaan Himapol itu belum tentu bisa gue dapetin di masa yang akan datang, dan emang belum gue punya juga dari masa sekarang, maksudnya di masa yang lalu, karena keluarga Himapol ini benar-benar terbangun atas dasar kekeluargaan dan benar-benar harmonis, dengan diciptakannya dengan harmonis gitulah kira-kira. Iya, berarti lu sayang banget nih berarti ya sama Himapol Isip nih ya. Iya, kira-kira begitulah. Terus gimana nih Bang, cara lu tuh ngungkapin atau nunjukin nih rasa sayang lu ke Himapol nih yang selama ini udah lu ikutin kan, lu ikutin terus 2 atau 3 tahun ini lu kan di Himapol berarti. Iya, dan sekarang lu jadi ketua umum nih. Nah, coba gimana lu ungkapin rasa sayang lu ke mereka-mereka semua nih? Iya, yang terpenting sih gue banyak-banyak mengucapkan terima kasih ke teman-teman Himapol Isip di masa gue, dan di masa yang akan datang gue harap bisa menjadi lebih baik lagi. Terus juga gue cukup nyaman dan jangan sampai tali silaturahmi kita, hubungan kita di dalam Himapol Isip Jakarta ini putus begitu aja ketika kita lulus kuliah, atau mungkin ketika kita udah berbeda tempat atau beda suasana lingkungan lah ya. Nah, yang mau gue tunjukin cukup simpel sih untuk mengungkapkan rasa sayang gue kepada Himapol. Ketika kalian bisa mempertanyakan atau menjadikan sesuatu hal yang mungkin menjadi keresahan dari diri kalian masing-masing, bisa ditanyakan, bisa di chat, bisa di telepon nomor gua untuk kita ngobrol bareng, santuy bareng, segala macem lah. Gua cukup terbuka untuk mau menghadapi kalian dengan keluh kesah kalian. Sleep call. Sleep call. Ya pokoknya gue akan selalu tetap ada lah, mau bagaimanapun keadaan kalian dan mau bagaimanapun butuhnya kalian ketika kalian benar-benar ingin menghubungi gue. Gitu sih kira-kira gue menunjukkan rasa sayang gue ke Himapol. Anjas, gila. Ya gitulah ya, mungkin sedikit di episode pertama kali ini lah ya. Tadi juga jadi pertanyaan terakhir buat Bang Wahyu, dan ya terima kasih buat Bang Wahyu yang udah menyempatkan hadir di episode pertama podcast kali ini. Semoga Bang Wahyu sehat selalu dan hal-hal baik selalu menyertai Bang Wahyu dan keluarga lah. Terus juga terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir video podcast episode pertama kali ini. Semoga kalian juga semua sehat selalu dan hal-hal baik menyertai kalian dan keluarga kalian. Ya, sekali lagi terima kasih dari gua, host magang ya di sini. Ya, see you di episode selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe
YouTube Himapol karena dikit lagi mau nyentuh 100.000 subscriber ya, dikit lagi. Iya. Iya, dan like jika kalian suka video ini dan dislike kalau emang gak suka. Dan kalau misalkan ada kritik serta saran untuk konten-konten selanjutnya dari Himapol, kalian bisa langsung komen dan insya Allah bakal kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tuh. Selamat malam, Adil. Oke. Salam pencerahan. Jayalah Himapol. Wah, ini harus keren banget ini. Harus pecah banget ya nih episode 1. Ya, berencana. Juga. Halo semuanya. Ya Allah, demi apa sih? Ngapain sih lu?